Barang siapa yang pengen dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya dan dia ditolak, dalam artian tidak mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka bertakwalah pada Allah dan sambunglah kerabatmu. Falyasil rahimahu. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali persaudaraanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala yang kami hormati para sesepuh Jami'al Muhsinin, dan yang kami hormati para habaib, para alim ulama, dan yang juga kami hormati para hadirin, dan khususnya sahibul hajah Haji Juwaini sekeluarga. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan dalam segala urusannya dan diberikan panjang umur, sehat wal afiyah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semua nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman dan Islam, yang mana tanpa iman dan tanpa Islam semua amal perbuatan baik kita sia-sia. Dan juga nikmat sehat wal afiat, panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini. Dan semoga perkumpulan ini kelak di hari akhir, kelak di hari kiamat menjadi saksi dan bukti bahwasanya kita pernah berkumpul bersama-sama berzikir dan memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Dan salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita semua bisa mengenal ajaran Islam, bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di sini kami akan membahas tentang silatul arham atau silaturrahmi, menyambung tali persaudaraan. Di silaturrahim, ar-rahim ini mempunyai dua makna, makna khusus dan makna umum. Makna khusus yaitu kerabat. Kerabat yaitu orang yang memiliki hubungan darah, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, dan lain sebagainya. Itu yang namanya ar-rahim dengan makna khusus. Kemudian ar-rahim dengan makna yang umum yaitu semua orang muslim. Kemudian wasilatul arham, menyambung tali persaudaraan. Imam Haddad wahiyya al-aqarib. Imam Haddad mengatakan yang dimaksud al-arham di sini yaitu kerabat. Itu orang yang memiliki hubungan darah. Kenapa? Karena mereka lebih berhak dan lebih wajib kita sambung persaudaraannya. Karena banyak hadis yang menyebutkan pahala atau fadilah dari menyambung tali silaturahim, antara lain yaitu man sarrahu ayyumadda fi rizqihi wa fi umrihi wa yuwassa' fi rizqihi wa yudfa' anhu maitatus su' falyattaqillaha wal yasil rahimahu. Jadi barang siapa yang pengen dipanjangkan umurnya
dan dilapangkan rezekinya dan dia ditolak, dalam artian tidak mati dalam keadaan su'ul khotimah, maka bertakwalah pada Allah dan sambunglah kerabatmu. Falyasil rahimahu. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali persaudaraanmu. Kemudian di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga mengancam. Jadi pahalanya besar, tapi di sisi lain Allah juga mengancam bagi orang yang memutus tali persaudaraan. Bahkan Imam Ali ibn al-Husain mengatakan, beliau berwasiat kepada sebagian anaknya, iyyaka wa suhbata qati'ir rahim. Hati-hati, kamu jangan berkumpul dengan orang yang memutus tali persaudaraan. Kenapa? Fa inni wajadtuhu mal'unan fi thalathati mawadhi' min kitabillahi ta'ala. Kenapa? Karena saya menemukan bahwasanya orang yang memutus tali persaudaraan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala pada 3 tempat di Quran. Jadi dalam Quran ada 3 ayat menyebutkan bahwasanya orang yang memutus tali persaudaraan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis dikatakan, innar rahmata, sesungguhnya rahmat itu tidaklah turun terhadap suatu kaum di mana di situ ada orang yang memutus tali persaudaraan. Gara-gara satu orang, satu desa tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan orang yang memutus itu? Gara-gara dia satu desa tidak mendapatkan rahmat dari Allah, terus bagaimana keadaan orang yang memutus tali persaudaraan? Jadi pahala memutus tali silaturahim dan juga ancaman bagi orang yang memutus tali silaturahim ini sangat besar. Muajjal wa muajjal. Muajjal itu dipercepat oleh Allah, di dunia akan dibalas oleh Allah, dan di akhirat akan dibalas juga. Makanya dikatakan asraul khair sawaban wa albirru wasilatur rahim. Jadi perbuatan baik yang paling cepat balasannya atau pahalanya yaitu albirru dan menyambung tali silaturahim. Begitu juga sebaliknya, asra'us syar, iqaban, paling cepatnya hukuman terhadap kelakuan yang jelek yaitu memutus tali persaudaraan. Maka sangat penting, karena yang dinamakan menyambung tali persaudaraan yaitu apabila diputus maka kita yang menyambung. Jadi kita tidak perlu memikirkan orang lain. Yang penting diri kita menyambung dengan saudara kita, dengan kerabat kita. Semisal mereka tetap tidak mau menyambung, bahkan tetap berbuat jelek dengan kita, bahkan kita dimusuhi, itu tidak penting. Yang penting kita tetap sabar dan tetap menyambung hubungan persaudaraan. Terus bagaimana kita menyambungnya? Kalau kita memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan dalam rezeki, diberikan rezeki yang lebih, maka kita berikan sedekah. Kita berikan hadiah pada kerabat kita. Jadi orang yang perlu kita perhatikan yang pertama kali yaitu kerabat kita terlebih dahulu. Karena dikatakan barang siapa yang bersedekah terhadap orang lain sedangkan dia tahu kerabatnya membutuhkan sedekahnya, maka oleh Allah tidak diterima sedekahnya. Jadi kayak orang enggak sedekah. Jadi ada orang yang kaya sama saudaranya pelit, enggak peduli. Sama pamannya enggak peduli. Tapi sama orang lain sangat loman. Ini percuma. Oleh Allah tidak diterima pahala sedekahnya.
Jadi sangat diperhatikan. Kalau memang ada ketika kita menyambung tali persaudaraan dan ternyata mereka memusuhi, maka disitulah ladang pahala kita. Kenapa dikatakan afdalus shadaqah as-shadaqah ala dzi rahimin kasyih. Itu paling utama bersedekah, yaitu bersedekah terhadap saudara yang kasih. Kasih itu saudara yang memusuhi kita, saudara yang jahat. Itu lebih utama. Kalau memang ada saudara kita, ada kerabat kita yang berbuat jahat pada kita, maka sedekah yang lebih utama yaitu diberikan pada mereka. Hal itu karena memang ada suatu ketika ada orang laki-laki datang pada Nabi Muhammad mengatakan, saya punya kerabat, saya sambung mereka, kan, tapi mereka malah memutus. Disambung malah gak peduli, malah dimusuhi. Akhirnya oleh Nabi Muhammad, la yazalu ma'aka minallahi nadhirun ma dumta ala dzalik. Jadi kalau pertolongan Allah akan bersamamu selama engkau berbuat seperti itu. Selama engkau tetap menyambung tali persaudaraan meskipun saudaramu memusuhimu, maka disitulah kamu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan meremehkan hubungan tali persaudaraan, karena kita tahu sendiri tadi bagaimana pahala yang sangat besar sekali, sampai-sampai umur kita akan dipanjangkan, rezeki kita akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang makna dari dipanjangkan umur atau dilapangkan rezeki ini memang ada perbedaan. Ada yang mengatakan umurnya diberikan barokah, meskipun umurnya pendek, tetap barokah, umurnya barokah, atau rezekinya barokah. Jadi orang yang sering menyambung tali persaudaraan, maka meskipun umurnya gak panjang biasa, tapi barokah. Begitu juga rezekinya tetap barokah. Begitu juga kita tahu sendiri hukuman bagaimana orang yang memutus tali silaturahim, sampai-sampai tidak rahmatnya Allah tidak turun gara-gara orang tersebut. Satu desa, satu kampung tidak mendapatkan rahmat gara-gara ada satu orang yang memutus tali silaturahim. Jadi kalaupun ada orang saudara kita, paman kita, tetap kita sambung. Kalaupun mereka memutus, tetap kita sambung, berusaha semaksimal mungkin, semampu kita. Kalau kita mampu dengan harta, maka berikanlah dengan harta. Kalau tidak mampu, maka dikatakan bulu arhamakum walau bis salam, sambunglah tali persaudaraanmu meskipun dengan hanya mengucapkan salam. Karena jangan dikatakan la yahillu li muslimin ayyahjuru aqahu thalatha layalin yaltaqiyani fa yuridu hadha yuridu hadha wa khairuhuma huwa alladhi yabda'u bis salam. Jadi tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya selama 3 hari 3 malam. Ketika bertemu dia satunya menghadap ke sana, satunya menghadap ke sana, maka sebaik-baiknya dari 2 orang tersebut merekalah yang mengawali mengucapkan salam. Jadi itulah pentingnya menyambung tali persaudaraan. Jangan sampai kita tidak peduli atau bahkan meremehkan, tidak peduli tentang silaturahim. Bahkan jangan sampai kita memutus tali persaudaraan khususnya dengan mereka yang memiliki kekerabatan atau hubungan darah dengan kita. Mungkin cukup itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.